Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading lagi tentang relationship atau tentang hubunganmu dengan seseorang. Tepatnya yaitu siapakah yang akan bersamamu hingga hari tua nanti. Jadi ciri-ciri sosok yang akan menemanimu, yang akan bersamamu hingga masa tuamu, hingga hari tuamu gitu. Ada tebaran 1, tebaran 2, dan tebaran ketiga. Seperti biasa, silahkan memilih menurut intuisi kalian, menurut kata hati kalian. Seseorang yang akan bersamamu, seseorang yang akan menemanimu hingga masa tuamu. Untuk tebaran 1, tebaran kedua, dan tebaran ketiga. Oke? Jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju tebaran 1. Halo teman-temanku yang memilih tebaran 1. Jadi, siapakah orang yang akan menemanimu hingga masa tuamu? Seseorang yang akan menjadi pendamping hidupmu sampai hari tuamu nanti. Untuk teman-teman yang memilih tebaran 1. Mari kita lihat untuk tebaran 1. Terima dengan cinta atau kasih sayang dan apresiasi penghargaan. Kemudian ada the sun dan apa ini? Seven of Swords, 7 pedang. Oke, jadi untuk teman-teman yang memilih tebaran 1, dia seseorang yang akan bersamamu, yang akan menemanimu hingga hari tua nanti adalah seseorang yang amat sangat kamu cintai. Jadi saya ngelihatnya kamu, teman-teman yang milih tebaran 1 ini, punya kasih sayang, punya kadar cinta yang lebih besar daripada dia. Jadi misalkan cinta kasih itu bisa dipersentasekan gitu, kadarnya tuh bisa diukur. Nah, kamu itu punya kadar cinta kasih yang lebih besar daripada dia gitu. Bukannya dia nggak sayang sama kamu, tapi levelnya, kadarnya itu kayak kamu tuh lebih cinta sama dia. Cinta kasihmu tuh lebih dalam buat dia gitu. Mau gimana pun dia, perilakunya, sikapnya, wataknya, karakternya, tapi kamu tuh cuma sayang sama dia. Kamu cuma mau dia sebagai pendamping hidupmu gitu. Jadi di sini tuh kalian yang lebih ngotot untuk bersama dia. Kalian yang lebih berjuang, kalian yang lebih effort, kalian yang lebih usaha, kalian yang lebih menginginkan dia untuk menjadi pendamping hidup kalian. Gitu, karena menurut kalian cuma dia yang bisa bikin kalian bahagia, cuma dia yang kalian inginkan dalam hidup kalian gitu. Nah, karena cinta kasih kalian itu kadarnya atau tingkatnya itu lebih besar, makanya kadang dia itu kayak songong gitu, kadang dia tuh kayak terlalu nyantai karena sudah dicintai secara brutal olehmu. Makanya dia nyantai, nggak terlalu nunjukin affectionnya ke kamu, nggak terlalu nunjukin cinta kasihnya sama kamu. Jadi kamu tuh seolah-olah memberikan lebih banyak daripada yang dia berikan gitu. Misalnya hubungan itu adalah take and give, memberi dan menerima. Nah, kamu tuh lebih banyak memberi daripada menerima. Dia ngasih kok, dia memberi, dia sayang sama kamu, tapi apa ya, intensitasnya, kuantitasnya itu lebih sedikit daripada yang kamu lakukan gitu. Tapi kamu bahagia sama dia, kamu sayang sama dia, kamu maunya sama dia, walaupun mungkin di beberapa waktu ada kata-katanya, ada sikapnya, ada perilakunya, tingkah lakunya, pokoknya semuanya yang nyakitin, tapi kamu tuh nggak mau kalau nggak sama dia. Kamu maunya ya dia, kamu gak mau yang lain, walaupun mungkin ada orang lain yang lebih sayang sama kamu, ada orang lain yang lebih berjuang, yang lebih effort gitu buat kamu, tapi kamu gak mau, kamu maunya ya sama dia ini
Nah, seseorang itulah yang nantinya akan bersamamu, akan menemanimu hingga masa tuamu nanti untuk teman-teman yang memilih tebaran satu. Gitu, oke? Saya pikir cukup itu untuk teman-teman tebaran satu. Next, saya akan lanjut untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Halo teman-temanku yang memilih tebaran kedua, jadi sosok yang akan menemanimu hingga masa tuamu nanti. Seperti apakah ciri-cirinya untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua? Be supportive. Kemudian ada Seven of Pentacle, 7 koin, dan Five of Pentacle, 5 koin. Jadi untuk teman-teman di tebaran kedua, seseorang yang akan menemanimu hingga masa tuamu nanti adalah dia yang pekerja keras. Jadi sifatnya itu pekerja keras. Dia kalau udah punya keinginan itu susah banget dibelokin atau susah banget ditawar. Jadi terkesan agak kaku, keras kepala, gak bisa dibilangin, ngeyel. Terus mungkin juga bahasa kasihnya atau love language-nya itu berupa act of service atau quality time gitu. Jadi bahasa kasihnya itu atau love language-nya itu nggak kelihatan mungkin kalau kamu nggak bener-bener memahami dia, karena cara dia mengungkapkan kasih sayangnya ke kamu itu bukan dengan kata-kata, bukan dengan ngasih hadiah, mungkin juga bukan dengan physical touch atau sentuhan fisik, tapi lebih kepada pelayanan. Dia kerja banting tulang buat kamu, dia usahain yang terbaik buat kamu, dia pokoknya berjuang buat masa depan kalian gitu. Nah, meskipun dia nggak ngasih kata-kata manis, dia nggak pernah ngasih hadiah, dia nggak perhatian, dia cuek, dia dingin, kayak seolah-olah dia tuh cuma fokus sama kerjaannya, cuma fokus sama kehidupannya, tapi sebenarnya begitulah cara dia untuk mengungkapkan kasih sayangnya. Seperti itulah cara dia mencintai kamu, teman-teman di tebaran kedua. Jadi memang love language-nya itu act of service gitu. Jadi dia cuek, kelihatan cuek, dingin, apatis gitu. Kamu cerita apa mungkin dia cuma jawab gitu aja. Padahal dia tuh sebenarnya denger, dia juga tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi tipikal seseorang yang nggak terlalu nunjukin affectionnya, tapi dia bertindak gitu. Jadi dia nggak banyak ngomong, dia nggak banyak AIOO, tapi dia take action buat kamu gitu. Kemungkinan besar dia ini usianya lebih tua dari kamu, atau setidaknya dia seusia lah sama kamu, mungkin selisih berapa bulan tuaan dia. Jadi sosok yang bekerja keras, sosok yang gigih. Jadi tekadnya untuk berjuang itu besar, nggak banyak ngomong manis, nggak banyak ngejawab kata-kata kamu, atau nggak banyak ngejawab curhatan cerita kamu, tapi dia dengar, tapi dia tahu apa yang dia lakukan. Nah, orang-orang seperti ini biasanya agak nggak suka kalau didikte, agak nggak suka kalau diperintah, agak nggak suka kalau dinasehatin. Karena menurut dia itu tahu apa yang harus dia lakukan. Dia ngerti kok, dia paham kalau kamu tuh butuh ini dan itu. Tapi dia memang nggak terlalu nunjukin itu, yang penting tuh hasilnya gitu. Dia nggak terlalu banyak cerita ke kamu tentang hambatan, tantangan, atau masalahnya. Yang penting kamu nyaman, aman, kamu terjamin gitu. Jadi dia lebih ke take actionnya. Jadi yang penting tuh kamu tuh happy, yang penting hubungan kalian tuh baik-baik aja, yang penting tuh dia jaga hati buat kamu, walaupun mungkin dia jarang pasang status tentang kamu, dia jarang banget bikin story tentang kalian, atau mungkin juga dia jarang banget ngungkapin love you, aku sayang kamu, aku kangen dan sebagainya, tuh jarang banget ngomong kayak gitu. Kamu, aku hari ini cakep banget, dia tuh jarang banget ngomong kayak gitu. Tapi jangan ditanya masalah actionnya, jangan ditanya masalah komitmen, kesetiaan, dan kerja kerasnya, karena orang-orang seperti ini yang akan bersamamu untuk teman-teman di tebaran kedua ini adalah yang maunya tuh tindakan yang konkret gitu, nggak banyak ngomong ya, pokoknya tek gitu loh. Take actionnya tuh bener-bener terarah, sistematis
gitu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan dia tahu bagaimana untuk melakukan itu, bagaimana untuk mewujudkan titik di mana itu bisa menjamin kesejahteraanmu, kebahagiaanmu. Jadi untuk teman-teman di tebaran kedua juga jangan banyak nuntut, jangan banyak mendikte gitu, aku maunya tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jangan, dia tuh udah tahu kok bagaimana cara membahagiakanmu, bagaimana cara menjaga hubungan kalian. Dia sudah tahu. Pokoknya kamu tuh support aja sama dia, kamu having fun aja sama hidup kamu relax supaya energi hubungan itu juga santai gitu. Jadi kamu ngertiin dia kalau oh dia setia kok, dia berjuang buat aku. Ya udah, kamu relax aja, kamu jalanin hidup kamu juga fokus pada kebahagiaan kamu, masa depan kamu, sehingga hubungan kalian itu nggak kaku gitu, karena dia itu sudah dipenuhi dengan rencana-rencana untuk masa depannya yang sedang dia usahakan. Jadi jangan kamu tambahin dengan nasihat-nasihat yang sebenarnya dia tuh udah paham gitu, karena memang love language-nya dia, bahasa kasihnya dia adalah act of service, pelayanan. Jadi misalnya dia mau bantu kamu, ya kamu jangan nolak, nggak usah, aku bisa sendiri kok. Jangan, ya terima aja apapun yang dia lakukan buat kamu, karena itulah cara dia mencintai kamu, itulah cara dia untuk mengungkapkan kasih sayangnya ke kamu, teman-teman yang memilih tebaran kedua gitu. Oke, saya pikir cukup itu untuk teman-teman tebaran kedua. Jadi seseorang yang akan menemanimu sampai masa tuamu nanti, seseorang yang kemungkinan besar lebih tua dari kamu atau setidaknya seumuran sama kamu, mungkin beda beberapa bulan aja gitu. Oke, next saya akan lanjut untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga. Halo teman-temanku yang memilih tebaran ketiga. Jadi seseorang yang akan bersamamu, yang akan menemanimu, yang akan menjadi pasangan hidupmu sampai masa tuamu nanti. Untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga. Demonstrate love. Jadi mendemonstrasikan atau menunjukkan, mengungkapkan, mengekspresikan cinta kasih. Ada Two of Cup dan Seven of Cup. Oke, untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga, seseorang yang akan menemanimu hingga masa tuamu nanti, kemungkinan besar dia adalah orang yang kelihatan banget affectionnya ke kamu. Jadi dia tuh tipikal orang yang ekspresif. Mungkin juga love language-nya adalah word of affirmation gitu. Jadi bahasa kasihnya adalah kata-kata berupa afirmasi, berupa pujian, berupa apa ya, kata-kata cinta yang kamu bisa baca, yang kamu bisa dengar. Atau mungkin juga bahasa kasihnya adalah berupa gift. Jadi dia suka banget ngasih surprise, dia suka banget beliin kamu ini dan itu. Nggak harus barang-barang yang mahal, nggak harus barang-barang yang wah, ya jajan-jajan tiap, mungkin dia pulang kerja atau dia ketemuan sama kamu, dia bawain sesuatu, bawain jajan, bawain oleh-oleh, bawain apapun yang kamu suka gitu. Jadi kamu tuh kelihatan banget, kamu tuh bisa ngerasa banget cinta kasihnya dia, karena dia tuh sering banget nunjukin, sering banget ngomong, sering banget ngungkapin rasa sayangnya ke kamu gitu. Mungkin juga love language-nya itu physical touch gitu, jadi sentuhan fisik. Jadi kalian kemana-mana tuh harus gandengan, harus gelendotan, dia suka ngerangkul kamu, dia suka meluk kamu, pokoknya dia tuh suka sentuhan fisik, atau suka ngasih hadiah, atau mungkin juga suka ngungkapin gitu, I love you sayang, kangen, miss you, kayak gitu-gitulah. Pokoknya dia tuh sering banget ngungkapin, jadi kelihatan banget gitu cinta kasihnya ke kamu tuh, kamu bener-bener bisa ngeliat. Tapi di sisi lain mungkin actionnya dia kurang gitu. Jadi tindakannya dia untuk merealisasikan cinta kasihnya itu kurang. Bisa karena faktor usia, jadi mungkin dia seumuran sama kamu, atau mungkin juga dia di bawah kamu, usianya terpaut jauh di bawah kamu. Kalau cowok ya mungkin dia berondong,
Jadinya dia tuh belum terlalu paham, belum terlalu ngerti atau masih sering bingung tentang apa yang harus dilakukan dalam menjalin hubungan sama kamu. Tapi dia tuh kelihatan banget affectionnya, kasih sayangnya ke kamu tuh ya dari kata-kata, dari pemberian hadiah, dari physical touch. Tapi untuk actionnya agak kurang. Bisa karena dia bingung, jadi dia overthinking, jadi dia kebanyakan rencana, dia masih istilahnya masih puber gitu loh. Jadi dia masih banyak hal yang mau dia lakukan. Jadi dia belum fokus ke masa depannya, dia belum fokus, belum ngerti atau masih bingung, belum terarah, belum sistematis gitu actionnya dia dalam menjamin masa depanmu, dalam menjamin masa depan kalian, kesejahteraan kalian di masa depan itu masih kurang. Ya salah satunya mungkin karena faktor usia. Jadi mungkin kalian masih sama-sama muda atau justru karena dia yang muda. Jadi usianya itu terpaut jauh di bawah kamu. Jadi dia masih jauh lebih muda daripada kamu. Gitu. Jadi actionnya itu masih kurang. Jadi banyak ngomongnya tapi tindakannya tuh kurang gitu. Di negatifnya mungkin juga dia masih suka deket sama orang lain, dia masih cari-cari pendamping hidup yang lebih baik dari kamu gitu, negatifnya di usia mudanya. Tapi positifnya ya kamu bakal ngerasa disayang banget sama dia karena dia tuh sering banget ngungkapin kasih sayangnya ke kamu. Hanya saja tindakannya itu masih pelin-pelan, masih belum bisa ngambil keputusan yang mantep gitu, kurang dewasa atau belum dewasa saat ini. Tapi nanti berjalannya waktu kalian bertemu bersama ya pasti dia akan lebih dewasa dari saat ini. Makanya kamu sebagai pasangannya berilah contoh sama dia. Gak usah banyak dikasih tahu tapi kasih contoh aja. Kalau meskipun seseorang itu punya love language nya word of affirmation atau physical touch atau give hadiah, tapi dia tetap harus bertindak, dia tetap harus punya sikap yang tegas, punya perilaku yang sistematis untuk masa depan gitu. Karena kan apa yang kita lakukan saat ini akan membentuk masa depan kita. Jadi kamu kasih contoh aja dengan kamu juga fokus masa depan kamu di samping kalian sekarang nih affection, di samping saat ini kalian sayang-sayangan tuh ya kalian tetap harus memikirkan masa depan kalian supaya hubungan ini tuh bisa langgeng, supaya hubungan ini tuh tidak hanya senang-senangnya aja saat ini tapi juga bisa menjamin kesejahteraan kalian di masa depan gitu. Oke? Saya pikir cukup itu untuk teman-teman di tebaran ketiga. Akhirnya selesai reading kita hari ini. Jadi mari kita tutup dengan kesimpulan. Jadi sampai jumpa di sesi kesimpulan. Oke? Halo teman-teman sekalian, akhirnya kita sampai di sesi kesimpulan dari reading ini. Jadi seseorang yang akan bersamamu hingga masa tuamu nanti untuk teman-teman yang memilih tebaran satu. Jadi seseorang itu nampaknya sih dia nggak terlalu sayang sama kamu. Dia kayak santai banget atau nyepelein kamu mungkin di beberapa waktu. Tapi mau gimana pun kata-kata dia, mau gimana pun perilaku dia, tindakan dia, tapi kamu tuh sayang banget sama dia. Kamu nggak mau yang lain, kamu maunya dia. Jadi bisa dibilang dalam hubungan ini kamu memiliki kadar level tingkatan kasih sayang yang lebih besar daripada dia. Misalnya kasih sayang itu bisa diukur, bisa dipresentasikan. Nah, kamu tuh punya kasih sayang yang lebih besar daripada dia. Bukan berarti dia gak sayang sama kamu, tapi kamu tuh lebih sayang gitu sama dia. Kamu lebih ngotot, kamu lebih menginginkan dia dalam hidupmu, gak mau ditukar yang lain. Walaupun mungkin ada orang lain yang lebih baik dari dia, tapi kamu tetap mau dia karena kamu sayangnya cuma sama dia aja. Karena rasa sayangmu yang begitu besar buat seseorang ini, maka bikin seseorang ini kadang-kadang nyepelein kamu gitu. Karena ngerasa kamu gak bakal ninggalin dia, karena ngerasa kamu sayang banget sama dia, karena ngerasa kamu bakal maafin dia lagi dan lagi. Jadi dia tuh kadang-kadang suka nyepelein kamu gitu. Nah, seseorang inilah
yang kemungkinan besar akan menjadi pasangan terakhirmu atau seseorang yang akan bersamamu hingga masa tuamu nanti untuk teman-teman yang memilih tebaran 1. Nah, untuk teman-teman di tebaran kedua, seseorang yang akan bersamamu hingga masa tuamu nanti adalah dia yang jauh lebih dewasa dari kamu. Mungkin dari segi usia juga memang lebih, jadi dia tuh lebih tua dari kamu, entah terpaut jauh atau terpaut sedikit, tapi kemungkinan besar dia tuh lebih tua karena kedewasaannya itu jauh lebih dewasa daripada kamu. Love language-nya kemungkinan adalah act of service atau quality time. Jadi dia tuh nggak banyak ngomong, dia nggak sering ngasih kamu surprise, nggak sering ngasih kamu hadiah, tapi tindakan dia tuh konkret, tindakan dia itu nyata. Jadi dia nggak banyak ngomong, yang penting dia tuh tindakannya buat menjamin masa depanmu, buat menjamin kesejahteraan kalian, buat ngejaga hubungan kalian. Di seseorang pekerja keras, seseorang yang ulet, tekun, tekadnya kuat, dia yang nggak mau menyanyiakan peluang, yang mungkin terlihat cuek, mungkin terlihat dingin dan apatis sama kamu, tapi sebenarnya dia tuh sedang memperjuangkan masa depan kalian. Jadi kamu teman-teman di tebaran kedua jangan banyak nuntut, jangan banyak mendikte, pokoknya support aja dia karena deep down inside dia tuh sayang sama kamu dan dia sedang memperjuangkan masa depan kalian. Pahami bahwa love language-nya dia, bahasa kasihnya dia itu adalah act of service, pelayanan atau quality time. Jadi pokoknya dia tuh menservis kamu, dia melayani kamu, melakukan yang terbaik buat kamu meskipun itu jarang kelihatan dari kata-katanya ataupun ngasih hadiah ataupun physical touch, itu jarang banget gitu. Tapi dia tuh perilakunya, tindakannya tuh benar-benar sistematis buat masa depan kalian. Jadi kamu jangan banyak nuntut, jangan banyak nasihatin, percaya aja, suportif aja sama dia kalau dia itu tahu apa yang terbaik buat hubungan kalian. Seseorang seperti itulah yang kemungkinan besar akan bersamamu hingga masa tuamu nanti untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua. Oke? Nah, next untuk teman-teman di tebaran ketiga. Seseorang itu kemungkinan besar usianya di bawah kamu atau mungkin juga seusia kamu, cuma beda-beda bulan aja gitu. Dari segi mental, dari segi kedewasaannya itu masih labil sekarang ya. Jadi kamu mungkin lebih dewasa dari dia. Tapi love language-nya dia, bahasa kasihnya dia itu berupa word of affirmation ataupun gift. Jadi dia sering banget ngungkapin kata-kata sayang, dia sering banget ngomong kalau dia sayang sama kamu, dia takut kehilangan kamu, pokoknya macam-macam lah dia ungkapin itu lewat kata-kata yang bisa kamu baca, yang bisa kamu dengar. Dia mungkin juga sering ngasih kamu surprise, dia sering bawain kamu jajan, dia sering bawain kamu ini dan itu, atau mungkin juga dia suka physical touch, jadi kemana-mana harus gandengan, gelendotan, rangkulan, pokoknya sentuhan aja gitu sama kamu. Tapi untuk tindakannya ini masih kurang, jadi dia tuh masih suka bingung, masih suka plan-plan tentang apa yang harus dia lakukan buat kalian, buat masa depan kalian. Karena mungkin dari segi kedewasaannya kamu lebih dewasa dari dia, sedangkan dia masih labil, dia masih punya banyak angan-angan, rencana untuk having fun sendiri gitu, untuk senang-senang sendiri, untuk ya memanjakan dirinya sendiri. Jadinya agak kurang gitu tindakannya buat masa depan kalian. Masih suka senang-senang, jadi buat kesejahteraan masa depan itu dia belum terlalu kepikiran gitu. Bukan egois sebenarnya, tapi ya memang seperti itu karakteristiknya. Jadi mungkin kamu akan di beberapa waktu kamu seneng banget karena dia suka ngungkapin kasih sayangnya ke kamu, tapi di beberapa waktu kamu mungkin akan jengkel karena perilakunya itu tidak sejalan dengan kata-katanya. Kata-katanya itu banyak iya, ngomongnya manis, tapi tindakannya kurang gitu. Bukan berarti dia gak sayang sama kamu ya, memang suatu hubungan itu kan pasti ada plus minusnya, makanya bantu dia dengan memberi contoh. Gak usah banyak diomongin karena dia pasti selalu bisa ngambil hati kamu, selalu bisa ngeluluhin kamu karena kata-katanya itu manis banget. Jadi contohin aja, jadi kamu jadi teladan buat dia bagaimana menyelaraskan tindakan dan ucapan supaya tindakannya itu juga semanis kata-katanya gitu, oke?
Saya pikir cukup itu untuk reading kali ini. Jadi seseorang yang akan bersamamu hingga hari tuamu nanti, pasangan terakhirmu yang akan menemanimu sampai masa tuamu nanti. Oke, terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Karena reading ini bersifat general dari energi kolektif yang terbaca, jadi mungkin akan resonate untuk beberapa orang, tapi mungkin juga tidak akan resonate untuk beberapa orang lainnya. Oleh karena itu, jika membutuhkan konsultasi privat, silahkan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Silahkan kirim pesan saya di situ. Saya akan membantu kalian memilihkan paket yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.